Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya semua Bapak Ibu? Luar biasa semuanya sehat, amin. Puji nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau menghampiri tahta kudusnya. Kita mau siapkan setiap hati kita. Kita menaikkan setiap penyembahan yang terbaik bagi Dia. Raja yang hidup, Allah yang mulia, Bapa yang perkasa di dalam hidup kita. Kita ada sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Kita dapat melewati 1 minggu yang lalu itu semua karena berkat kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat kita balas, hanya selain dengan penyembahan, dengan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan bersama Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Kita mau katakan bersama, Bapakku yang baik, Kau sungguh baik Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu Tuhan. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari segala, kasih-Mu bagiku, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya.
Ya Tuhan, nama-Mu sungguh berkuasa Tuhan. Nama Yesus, amin, menyembuhkan. Yes, nama-Mu ajaib. Nama Yesus. Saya mau ngajak kita Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Beriku harapan, ku menang bersama-Mu. Kita mengangkat pujian ini kembali, nama Yesus. Nama Yesus, amin. Jadikan ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Katakan ini dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Nama Yesus berkuasa atas hidup kita. Nama Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Nama Yesus sanggup menyembuhkan setiap penyakit kita. Yes, amin. Amin. Nama Yesus, beriku harapan, ku menang bersama-Mu Tuhan. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus, beri kami pengharapan. Beriku harapan, ku menang bersama-Mu Tuhan. Memulihkan, amin Tuhan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus, beriku harapan, ku menang bersama-Mu kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ayat bahwa nama-Mu berkuasa atas segala bumi ini. Firman yang akan selalu mengubahkan hidup kita. Ketika kita mengimani setiap firman itu di dalam hidup kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita mampu melewatinya. Kita kuat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Mari buka setiap hati kita. Buka telinga kita untuk kita dibekali dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya Tuhan.
di dalam-Mu. Ya, Engkau teguhkan hati kami Tuhan. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Amin. Kekuatan di hidupku Kami hanya dapatkan di dalam Engkau Tuhan. ku dapat di dalam-Mu. Engkau Allah yang selalu meneguhkan setiap hati kami. Kau teguhkan Ya. hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih. Tiada pernah berubah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ku percaya firman-Mu. Ku percaya akan sabda-Mu. Di sanalah ada kebenaran. Di sanalah ada anugerah. Terima kasih. Segala yang dituliskan di dalam firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, mendidik kami, untuk meluruskan hidup kami, menyatakan kesalahan kami, bahkan
menguatkan dan membangun iman kami. Untuk itu Bapa, pagi hari ini kami akan duduk diam, tinggal tenang dalam hadirat-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus berkarya di setiap hati kami, memberikan penerangan sehingga kami bisa mengerti, memahami. Dan Roh Kudus juga memberikan kekuatan untuk kami dapat melakukan firman ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan urapi. Dan kami mengucap syukur kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan anugerah, berkat, sehingga kami ada sebagaimana ada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom, selamat pagi. Kami berterima kasih pada Bapak Gembala yang telah mempercayakan pemberitaan firman kepada kami. Kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan membuka kitab Yosua 24. Yosua 24 ayat 1 sampai dengan 15. Agak panjang tetapi tidak apa-apa. Kita akan belajar membaca, belajar merenungkan dan juga belajar memahami apa maksud Tuhan dalam perikop ayat ini. Yosua 24 ayat 1 sampai 15. Saya akan membaca ayat yang ganjil 135 dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara membaca ayat 246 dan seterusnya. Ya, firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. 2. Tetapi aku mengambil Abraham bapakmu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulai Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut di atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Maka kamu diam di padang gurun. Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, dan orang Hewi dan orang Yebus, tetapi dalam tanganmu. Berikan negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah, dan kota-kota yang tidak kamu diri, mulah yang diam di dalam
juga kebun anggur, nami, kamulah yang mempunyainya. Tetapi jika baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilih kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang ada di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap bangsa, negara itu mempunyai sejarahnya masing-masing. Bangsa Indonesia punya sejarah, bahkan yang panjang di bawah penjajahan. Kemudian merdeka 1945, dalam suasana revolusi masih mencari bentuk dan akhirnya berhasil sampai saat ini. Demikian juga bangsa Amerika Serikat. Orang-orang berpindah ke sana untuk mencari kebebasan dan mendirikan negara Amerika Serikat. Atau negara-negara yang berbasis pada suku ras, seperti Jerman, Jepang, dan sebagainya. Tidak hanya bangsa negara, setiap orang pun punya kisahnya masing-masing. Bapak Ibu punya kisah sendiri yang bisa diceritakan, bisa disaksikan. Nah, salah satu yang unik dari kisah sebuah bangsa adalah bangsa Israel. Apa yang unik, apa yang berbeda dengan bangsa Israel? Terkait dengan sejarah atau kisahnya. Sejarah Israel terkait dengan rencana Tuhan atas bangsa ini. Bagaimana Tuhan memelihara mereka, bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana Tuhan punya rencana masa depan bagi mereka, bahkan bagaimana manusia diselamatkan melalui bangsa ini di masa depan. Itulah keunikan sejarah Israel yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Itulah ciri khas sejarah Israel yang sangat unik, karena terkait dengan apa yang Tuhan kerjakan terhadap umat manusia. Nah, Bapak Ibu yang di Tuhan, sejarah Israel ini diungkapkan kembali, diingatkan kembali oleh Yosua. Ketika Yosua mengumpulkan seluruh suku di akhir kepemimpinannya, ketika dia mau meninggal dunia, dan ditunjukkan bagaimana Allah menolong bangsa Israel. Mulai dari memanggil Abraham dari Mesopotamia, dari tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala, kemudian dia dituntun, diperlihatkan negeri Kanaan, dan saat itu Tuhan proses harus berpindah ke Mesir, 12 suku Israel, karena ada kelaparan, kemudian dibebaskan oleh Musa, kemudian masuk ke tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua. Nah, di sana sebenarnya Tuhan punya ikatan perjanjian dengan bangsa ini, mulai dari Abraham, Musa, dan sebagainya. Bahwa Israel akan menjadi bangsa yang mewakili Tuhan, supaya umat manusia mengenal Tuhan melalui Mesias. Nah, ini rencana Allah yang indah dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kita baca tadi adalah sebenarnya juga ringkasan kisah sejarah Israel yang disampaikan oleh Yosua untuk memperbarui perjanjian antara Tuhan dan umat Israel. Bahwa mereka harus beribadah kepada Tuhan dan mereka akan diberkati, dituntun sampai akhirnya mereka menjadi wakil Tuhan di atas bumi ini, supaya manusia mengenal Tuhan Allah. Nah, yang menarik dari kisah ini adalah
3 hal yang bisa saya tangkap untuk saya bagikan kepada saudara-saudara. Yang bisa menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Bagaimana sebenarnya kita seharusnya mengisahkan hidup kita. Bagaimana kita seharusnya bersaksi tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana sebenarnya kita itu menceritakan kisah hidup kita kepada sesama. Kepada orang beriman. Menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ingin mengenal Tuhan. Bahkan Rasul Paulus menulis bahwa kita itu suratan Kristus yang hidup, yang dilihat orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yosua menceritakan dari awal sampai akhir bagaimana bangsa itu ditolong Tuhan, diberi hak khusus melalui Abraham menjadi wakil. Akhirnya bangsa Israel dipimpin oleh Yosua berhasil menduduki tanah Kanaan, dan di sana Tuhan berkarya atas bangsa ini. Nah, kemudian Yosua tutup dengan kalimat, kalau kamu masih belum percaya apa yang direncanakan Tuhan, maka saat ini pilihlah, kau mau beribadah kepada Allah nenek moyang kita yang sebenarnya bukan Allah, atau beribadah kepada Tuhan. Tapi Yosua memutuskan kalau saya akan beribadah pada Tuhan. Karena apa? Yosua tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas bangsa Israel. Itulah firman hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya tertarik dengan apa yang dikisahkan Yosua, supaya kita bisa menceritakan sejarah kita, kisah kita kepada teman-teman seiman dan juga orang lain sebagai kesaksian bahwa sejarah atau kisah kita itu yang sudah ditebus oleh darah Yesus itu berbeda dengan kisah-kisah orang lain. Biasanya kalau kita disuruh bersaksi atau orang lain atau siapapun suruh menceritakan diri kita sendiri, pada dasarnya manusia itu suka mendengar cerita kisah berbagi. Nah, biasanya kita bercerita perjalanan dari bayi, kemudian sekolah, TK, SD, SMP, SMK, SMA, perguruan tinggi, bekerja, sukses, punya rumah, punya properti, punya mobil, kemudian punya anak, punya cucu, selesai. Atau Anda sebagai motivator mengisahkan dari zero to hero. Dari orang yang tidak berhasil, orang yang gagal menjadi sukses. Itu kisah orang biasanya seperti itu. Nah, tetapi bercermin dari kisah Yosua, Bapak Ibu, kita harus berbeda dalam mengisahkan hidup kita. Ada 3 hal yang bisa kita tangkap dari Yosua 24 ayat 1 sampai 15. Yang pertama, kalau kita menceritakan kisah kita, sejarah kita, sebaiknya kita memiliki pemahaman bahwa Allah memiliki rencana yang indah atas hidup kita. Amin, saudara. Pegang, imani bahwa Allah punya rencana yang indah atas hidup kita. Apa yang dimaksud indah? Indah menurut pandangan Allah. Penuh damai sejahtera, penuh kebenaran, dan juga penuh berkat. Yang dalam hal ini adalah kita dipakai Tuhan sebagai alatnya. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa Allah memiliki rencana yang indah setiap kita, umat tebusannya. Nah, apa arti Allah memiliki rencana yang indah? Artinya dalam setiap kehidupan kita sebenarnya Tuhan tuh merancangkan hal yang baik. Ada firman, rancangan Allah itu bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Amin. Tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Apapun
jalan hidup kita, apapun pergumulan kita, apapun peristiwa yang menimpa kita, itu tidak berpengaruh terhadap rencana Allah yang indah. Ketika kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, dari kisah ini kita bisa bercermin. Sebenarnya bagaimana bangsa Israel menghadapi kelaparan, air yang pahit, panasnya padang gurun, harus menghadapi musuh yang luar biasa. Yaitu sebagai bagian dari rencananya. Termasuk kita dalam menghadapi pergumulan, sakit penyakit, ekonomi, hubungan dengan teman, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan sesama. Semua itu adalah ada dalam rancangannya, dalam rencana Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir, takut apapun ketika kita mengalami hal-hal yang kadang di luar dugaan kita. Bagaimana Yosua dengan pasti, dengan yakin memberitakan kabar baik ketika dia diminta mengintai tanah Kanaan bersama Kaleb. Apa yang dikatakan Yosua berbeda dengan yang dikatakan pengintai lain. Karena apa? Yosua yakin bahwa Allah punya rencana yang indah atas bangsa Israel ketika dia beriman melihat Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan sebagainya. Demikian juga kita harus punya iman yang teguh bahwa Allah punya rencana yang indah ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dia akan memakai kita untuk kemuliaannya dalam keadaan apapun. Kita akan dibawa dalam setiap pergumulan untuk mengetahui bahwa Allah mengasihi kita melalui setiap peristiwa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui hal yang pertama ini kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu gentar dalam menjalani hidup ini. Apapun kesulitannya, apapun pergumulannya, apapun kerasnya persoalan yang kita hadapi. Amin, saudara. Yang kedua, kisah atau sejarah hidup kita itu penuh dengan keterlibatan dan pertolongan Tuhan. Itu yang kedua. Jadi ketika kita menceritakan kisah kita, seharusnya yang diceritakan adalah bagaimana Tuhan berkarya atas hidup kita. Bagaimana Tuhan mengukir, bagaimana Tuhan menyediakan, mencukupi, mengasihi, dan menolong dan campur tangan dalam kehidupan. Itu kisah yang harus diceritakan. Pertama yang harus kita imani adalah bagaimana kita orang yang berdosa ditolong oleh Tuhan, diberi anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia rela taat sampai mati, darahnya tercurah untuk menebus kita dari dosa. Kemudian kita menjadi orang yang bertumbuh di dalam iman. Bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita melalui kesulitan, melalui pergumulan, terus ditolong Tuhan. Bagaimana kita pernah terpuruk, jatuh bangun, tetapi Tuhan tetap mengasihi. Jadi sejarah kita, kisah kita tidak pernah lepas dari keterlibatan Tuhan. Kalau kita bersaksi, yang ditonjolkan adalah Tuhan dan karyanya. Bukan bagaimana kita sukses menjadi orang yang besar, sukses menjadi orang yang cerdik pandai, atau sukses menjadi orang yang punya harta yang banyak. Tetapi bagaimana keterlibatan Tuhan dalam mengasihi kita. Itu diceritakan juga oleh Yosua. Bagaimana bangsa Israel yang tertindas di Mesir tidak punya identitas karena identitasnya hanya budak, dilepaskan melalui kepemimpinan Musa. Dengan ajaib dan mujizat yang luar biasa, Mesir ditulai, menyeberang laut Teberau, dipelihara di padang gurun, menyeberang sungai Yordan,
musuh-musuh di tanah Kanaan dikalahkan semua oleh karena kuasa Tuhan. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita berkisah, sudah seharusnya kisahnya adalah bagaimana Tuhan menolong. Kalau yang pertama tadi adalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup kita. Yang kedua adalah bagaimana Tuhan menolong kita. Kemudian yang ketiga, saudara, kalau kita bercerita tentang kisah dan sejarah kita harus mencontoh Yosua tadi, saudara, bahwa sejarah kisah hidup kita itu harus berpusat pada Tuhan, bukan berpusat pada diri kita sendiri. Maka kalau saya mengajar bagaimana cara bersaksi, itu harus dihindarkan dari kesombongan. Karena kesaksian itu dan kesombongan kadang bedanya tipis. Kesaksian yang bukan kesombongan artinya tidak menceritakan kesuksesannya diri sendiri, berpusat pada diri sendiri, pada dirinya hebat, meskipun ada tambahan itu ditolong Tuhan, tapi sebenarnya yang harus menjadi pusat adalah Tuhan. Saya seperti ini karena Tuhan. Saya menjalani hidup ini karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Tapi bukan bagaimana kita puas dengan hidup kita, dengan capaian kita, dengan prestasi kita. Jadi pusatnya diri kita, bukan pusatnya Tuhan. Orang yang berkisah, orang yang menceritakan sejarah hidupnya akan selalu berkata bahwa Tuhan adalah yang saya sembah. Tuhan adalah yang menjadikan kita beroleh anugerah. Tuhan yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Tuhan yang menjadi inti dari cerita itu. Jadi bukan kita. Nah, dari hari ini Bapak Ibu Saudara kita bisa belajar bagaimana kita mengisahkan sejarah kita. Bagaimana kita mengisahkan kisah kita. Yang pertama bahwa rencana Tuhan itu indah atas hidup kita. Yang kedua, saudara, bahwa kisah kita tidak pernah luput dari campur tangan Tuhan. Yang ketiga, saudara, kisah hidup kita harus berpusat pada Tuhan. Jika demikian kita melakukannya Tuhan, saudara, maka kita akan bisa menghadapi hidup ini dengan tenang, dengan penuh keyakinan dalam iman Tuhan, dalam kekuatan Tuhan. Kemarin kami mengunjungi jemaat yang sedang mengalami pergumulan sakit penyakit yang berat. Tapi saya senang bagaimana jemaat ini menghadapi sakit penyakit itu. Dia semangat untuk sembuh, dia terus berpegang teguh pada firman Tuhan, dan dia memiliki kekuatan iman. Dan apapun yang terjadi, pernah takut, tetapi ketika kita share firman ini, bahwa itu semua bagian dari rencana Tuhan yang indah, dia menjadi memiliki kekuatan yang teguh. Apapun yang terjadi. Demikian juga saya bagikan kesaksian tentang anak saya. Bagaimana saya bergumul ya, memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Ternyata pertolongan Tuhan, zaman Tuhan itu selalu ada. Dan saya juga heran dia bisa masuk Institut Seni Indonesia. Luar biasa. Itu bukan karena kehebatan saya, bukan karena kehebatan dia, tapi karena karya Tuhan. Amin, saudara. Itu karena Tuhan punya rencana yang indah meskipun kami lalui dengan air mata. Toh hidup ini bukan berpusat pada saya. Tidak ada hubungannya saya itu nyaman atau tidak, tapi bagaimana Tuhan punya rencana yang indah atas hidup.
Tuhan menjadi pusat dalam keluarga kami. Amin, saudara. Kalau Anda punya pergumulan yang berat, kalau Anda merasa bimbang dalam hidup ini, saudara, dari bacaan ini kita bisa yakin. Pertama, Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap hidup kita. Amin. Dan rancangan indah untuk kemuliaan. Indah mungkin tidak nyaman bagi kita, tapi akhirnya indah pada waktunya, sejahtera. Yang kedua, jangan takut, jangan khawatir. Campur tangan Tuhan akan senantiasa ada dalam hidup. Amin. Yang ketiga, tempatkan Tuhan pada pusat kisah sejarah hidup Anda. Pasti pertolongan Tuhan, pasti damai sejahtera, kekuatan ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena beriman kepada Tuhan. Hidup karena berserah sepenuh kepada Tuhan. Karena hidup kami hidup karena berkat, bukan karena keringat. Sebab itu Tuhan Yesus, saat ini kami pegang janji akan kebenaran firman-Mu. Dan kami menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah. Kami berdoa buat Ibu Warni, istri dari Pak Agus Budirarjo. Kami juga berdoa buat Ibu Nila. Kami berdoa buat Pak Bambang Giarto. Tuhan Yesus, juga Pak Budi Utomo. Tuhan Yesus, di antara saudara-saudara kami akan menjalani operasi. Tapi kami percaya Tuhan senantiasa turut bekerja di dalam kehidupan mereka untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun harus mengalami sesuatu yang pahit, tapi kami percaya meskipun itu sesuatu yang pahit, di balik sesuatu yang pahit ada obat yang luar biasa, ada kesembuhan yang luar biasa, ada pertolongan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Karena di balik itu semua ada rencana yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menolong bagi saudara kami, sehingga mereka boleh disembuhkan secara sempurna. Mujizat Allah terjadi dalam kehidupan mereka, khususnya bagi Ibu Warni, juga Ibu Nila, Pak Bambang, Pak Budi Utomo, demi nama Yesus Kristus. Kiranya berkat kuasa pertolongan Allah turun dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh tetap ada di dalam genggaman Tuhan, ada di dalam karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Tatang yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kami pada saat pagi hari ini. Tuhan semakin memakai kehidupannya untuk menjadi berkat, meneguhkan, menguatkan, bahkan membawa jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Pak Tatang secara pribadi, dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, bahkan istri kami juga serahkan dalam tangan Tuhan, bahkan anaknya, bahkan orang tuanya demi nama Yesus Kristus. Berkat serta kemurahan Allah turun dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga Tuhan terus akan memakai kehidupan hamba-Mu semakin indah di hadapan-Mu Tuhan, semakin berkenan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Begitu pula kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, persoalan, masalah dalam kehidupan mereka. Tapi satu perkara yang boleh kami tahu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan tidak pernah menjadikan kami yatim piatu. Tuhan tidak pernah melantarkan kami, bahkan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan akan mencukupkan. Sebagaimana kebenaran firman-Mu, burung yang tidak pernah menanam pun dipelihara Tuhan. Bahkan bunga yang ada di taman pun dihiasi oleh Tuhan sedemikian indahnya. Kami lebih dari itu Tuhan. Kami adalah biji-biji mata Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Kami adalah milik Tuhan. Kami adalah ciptaan Tuhan. Maka Tuhan akan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Seluruh pemeliharaan kami. Tuhan senantiasa yang mengaturnya semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara. Kami berdoa buat para pemimpin kami. Kami berdoa buat kota kami Jogja. Kami berdoa buat kota Sleman.
Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Anugerah Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih jika sebentar kami hendak pulang, hendak meninggalkan tempat ini. Dan kami percaya di dalam setiap aktivitas kami, setiap perjalanan kehidupan kami, Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Tuhan yang mengatur setiap langkah kehidupan kami. Tuhan yang berperang atas setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan yang berjalan di depan kami dan yang mengarahkan setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami ketika kami tersandung, kami tidak akan terjatuh, tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang kami. Sebab itu jemaat Tuhan yang berkati Tuhan, arahkan mata imanmu. Pandanglah Tuhan. Jangan takut, jangan berkecil hati. Sebab Allah yang menyertaimu jauh lebih besar dari setiap pergumulan, setiap persoalanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulanglah. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera, berkat kasih sayang sempurna, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Tuhan menjauhkan dari segala sakit, penyakit, roh, kecelakaan, bahaya maut. Tuhan melindungi, memagari, dan membawamu terus maju untuk beroleh kemenangan. Karena Tuhan menyertaimu mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa berkat ini penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, di dalam nama kami Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.